Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan antara air dan batu. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 29 ayat 20 dan Efesus pasal 4 ayat 2. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Setiap kali melewati jembatan itu, saya selalu memerhatikan batu-batu besar berwarna hitam yang tertanam kokoh pada dasar sungai. Batu-batu itu menyembul ke atas, sehingga banyak warga desa yang memanfaatkan untuk mencuci pakaian di atasnya. Suatu hari saya tertegun melihat arus air yang sedikit lebih deras dari biasanya. Mungkin karena hujan deras mengguyur desa selama 2 hari, sehingga aliran air sungai menjadi deras. Meskipun aliran air cukup deras, tetapi batu-batu itu tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Batu-batu itu seolah menunjukkan kehebatannya untuk bertahan di tengah-tengah terpaan arus sungai, sehingga air sungai mengalir dan lembut mencari jalan dan celah di mana ia bisa terus mengalir. Seperti 2 jagoan yang sedang bertarung, yang satu melawan dengan cara berdiri tegak menghadang lawan, sedangkan yang lain secara lembut mencari jalan yang bisa membuat tujuannya tercapai. Untuk menjadikan hidup ini lebih mudah, mestinya kita belajar menjadi seperti air yang mudah menyesuaikan diri, sabar dan lembut, dan bukan bersikap keras kepala serta mengembangkan. Ini bukan artinya kompromi dengan dosa atau ikut arus saja tanpa prinsip. Menjadi seperti air artinya memiliki kelenturan hati yang mudah dibentuk, taat, mencari jalan damai dan rendah hati. Efesus pasal 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Memang seringkali ketika masalah datang, baik pada saat seseorang berkata kasar, merendahkan atau menuduh kita, seketika emosi akan naik dan keinginan untuk menantang dan membalas. Jarang sekali orang yang memilih untuk memahami kondisi orang yang sudah menyakitinya atau mendoakannya. Sebaliknya, kita sering mendengar sumpah serapah dan kutuk terhadap orang yang menyakiti kita. Bahkan ada orang Kristen yang memegang prinsip, "Jika kamu bisa menyakiti saya juga bisa membuatmu lebih sakit." Ini sesuatu yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Bukankah pembalasan adalah hak Tuhan? Di dalam kehidupan berumah tangga pun penting sekali untuk bersikap seperti air, tidak kaku, melainkan mudah menyesuaikan diri, tidak keras kepala, tapi memiliki ketundukan dan kerelaan untuk dibentuk. Tidak keras hati dan tidak mau mengalah, melainkan berbelas kasihan dan memaafkan. Tidak selalu menuntut pasangan untuk berubah, tetapi bersedia berubah kalau memang kita harus berubah. Seseorang bisa memiliki hatinya lembut jika ia mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Ini bisa terjadi karena Roh Kudus senantiasa menuntun orang percaya untuk hidup dalam kehendaknya.
dan menghasilkan buah roh. Kita juga perlu meminta kerendahan hati agar tidak menganggap diri paling benar, bisa memahami dan menerima orang lain, mau berubah, dan tidak selalu menuntut orang agar lain yang berubah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kerendahan hati untuk bisa berubah, memahami dan menerima orang lain serta keadaan sekelilingku dengan sabar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.